Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaisi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman kelas 3C yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kurikulum. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Anisandar Fitriani dengan NIM 2312620 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Adi Aulia dengan NIM 2363422. Lalu untuk rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Muna Muada dengan NIM 2305325 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sania Kisma Nabila dengan NIM 2310040. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen kurikulum. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang manajemen kurikulum, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi manajemen kurikulum. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk kurikulum sendiri merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, manajemen kurikulum itu adalah proses yang melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum secara efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja ruang lingkup yang ada dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan kegiatan awal untuk menyusun konsep kurikulum yang menjadi program pendidikan di sekolah. Perencanaan kurikulum ini mencakup spektrum yang sangat luas seperti rencana tentang tujuan, materi atau isi mata pelajaran, metode dan media pembelajaran, juga evaluasi. Semua itu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kurikulum dalam wujud pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum karena hal ini menyangkut bagaimana tujuan bahan pembelajaran disampaikan, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara menyampaikan bahan pembelajaran, juga menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian. Pada tahap ini, dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik seperti perkembangan intelektual, emosional, dan juga fisik. Implementasi ini juga merupakan penelitian di lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses yang sistematis mulai dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kinerja seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dan juga kelayakan program. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen kurikulum. Jadi terdapat 5 prinsip dalam melaksanakan manajemen kurikulum agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu ada produktivitas. Di sini hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Jadi hasil yang kita dapatkan itu harus jelas. Kita itu harus tahu pasti apa yang ingin kita capai dengan semua pelajaran yang diberikan. Misalnya ketika kita ingin siswa itu bisa membaca dengan lancar atau bisa menyelesaikan soal matematika dengan baik. Selanjutnya yaitu yang kedua ada demokratisasi. Di sini pelaksanaan manajemen kurikulum ini harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, dalam hal ini tentu gitu ya, semua orang itu punya hak untuk ikut bicara. Di sini guru, siswa, orang tua, dan semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar harus punya kesempatan untuk memberikan pendapat tentang apa saja yang ada di dalam kurikulum.
Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada kooperatif. Nah, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, tentu perlu adanya kerjasama yang positif gitu ya dari berbagai pihak yang terlibat. Di sini kerjasama itu penting ya teman-teman, jadi semua orang itu harus bekerja sama dengan baik agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Lalu yang keempat ada efektivitas dan efisiensi. Jadi rangkaian kegiatan manajemen kurikulum ini tentu harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, cara kerja kurikulum itu harus efisien gitu. Jadi kita itu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang cepat dan tidak membuang-buang waktu ataupun tenaga. Nah, yang terakhir yaitu ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi semua kegiatan harus sesuai dengan tujuan. Tentunya semua kegiatan belajar mengajar harus berhubungan dengan tujuan yang nantinya ingin kita capai. Misalnya nih, ketika tujuan kita itu ingin siswa bisa berpikir kritis, maka semua kegiatan belajar mengajar itu harus melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Jadi, manajemen kurikulum yang baik akan memastikan bahwa semua komponen kurikulum seperti materi pelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain digunakan secara optimal. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, kurikulum yang dikelola dengan baik akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Jadi, kurikulum yang relevan akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik. Jadi, manajemen kurikulum yang baik akan memberikan dukungan yang memadai bagi guru dalam melaksanakan tugasnya dan siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Jadi, manajemen kurikulum yang baik akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen dalam manajemen kurikulum. Apa saja sih komponennya? Nah, yang pertama itu ada komponen tujuan. Pada hakikatnya, tujuan kurikulum merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh atau menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan bidang studi tertentu di lembaga pendidikan. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari materi tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu komponen isi atau materi. Isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kriteria pemilihan isi kurikulum dapat mempertimbangkan berbagai hal seperti berikut ini. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi. Komponen yang ketiga yaitu komponen proses. Komponen proses pembelajaran meliputi rencana, metode, dan perangkat yang akan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inisiatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi.
Komponen yang keempat yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi kurikulum meliputi semua aspek batas belajar. Syarat-syarat umum evaluasi adalah penilaian yang harus dilakukan memenuhi persyaratan atau kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, memiliki validitas. Artinya, evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, mempunyai reliabilitas, yaitu menunjukkan ketetapan hasilnya. Dengan kata lain, orang yang akan dites itu akan mendapat skor yang sama bila dites kembali dengan alat uji yang sama. Yang ketiga, efisiensi, yaitu suatu alat evaluasi sedapat mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang yang banyak. Dan yang terakhir, kegunaan atau kepraktisan. Alat evaluasi harus berguna, yaitu untuk memperoleh keterangan tentang siswa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya tentang pengertian, ruang lingkup, prinsip, fungsi, dan komponen yang ada dalam manajemen kurikulum. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dari materi manajemen kurikulum ini. Jadi, manajemen kurikulum ini adalah suatu proses dalam mengelola kurikulum, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kurikulum untuk nantinya mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Dengan adanya manajemen kurikulum ini, tentu nantinya dapat mengefektifkan kegiatan di sekolah sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menyimak video penjelasan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.